Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun saat dia bertanya dengan hati-hati, apa itu? Bisakah itu tidak dilakukan? Tidak. Ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Tetua pertama dengan cepat menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya mengungkapkan sukacita liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan kelas tertinggi Heaven Soul Bloodborne Pill. Menjadi tetua dari suku ular rakyat, ia secara alami paling baik memahami kesulitan memperbaiki pil obat jenis ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka samar-samar mengangguk. Meskipun orang ini adalah seorang manusia, dia setidaknya tidak membenci. Rasa dingin di mata Medusa juga dengan cepat menghilang. Matanya mengungkapkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum disembunyikan lagi. Hihihi, kepala Xiao Yan, tentu saja tidak masalah jika kamu ingin menyempurnakan pil tulang surga jiwa darah. Aku akan menyerahkan formula obat untuk kamu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Ini sangat sulit untuk diperbaiki. Terlebih lagi, itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup. Tetua pertama tersenyum saat mempelajari Xiao Yan ketika dia berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat penyulingan pil aku saat ini, menyempurnakan Heaven Soul Bloodborne Pill ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika aku diberikan waktu yang cukup, aku harus dapat dengan sukses memperbaikinya. Itu benar, tatapan Xiao Yan berlama-lama di atas Medusa ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia tertawa kering, boleh aku tahu waktu yang paling tepat? Saat ini, kekuatan hidup sedikit dalam tubuh pemimpin suku sangat lemah. Jelas, itu baru saja dibentuk untuk sementara waktu. Jika ini adalah tanda kehamilan, kita harus memulai makanan teknik rahasia dalam waktu 2 tahun paling banyak. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus menyempurnakan tulang surgawi tulang pilar darah dalam 2 tahun ini. Tetua pertama ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. Dalam 2 tahun ya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, tetua pertama, kamu dapat yakin bahwa itu Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang surga jiwa darah dalam 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan tetua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus membuat semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayi itu masih keturunan dari klan Xiao, tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Dia harus secara alami memberikan bayi yang terbaik. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira ketika dia mendengar jaminan Xiao Yan. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia berkata, aku yang lama juga diyakinkan dengan perjanjian ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalah ini ternyata benar, suku ular orang kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Xiao Yan tertawa kering. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Sikap 4 sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan bercakap-cakap dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki tulang surga jiwa darah tulang untuk Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan mereka dan mengirim Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu berjalan keluar dari rumah bambu dan berjalan di jalan kecil yang tenang sesaat. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit memerah. Dia tertawa pahit dan berkata, ini. Tenang,
Jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta tetua dan memperbaiki tulang surgawi tulang darah. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lain. Medusa meliriknya dan berbicara dengan cara yang tenang, tampaknya telah merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan merasa kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari guncangan hebat ini. Aku tahu beberapa masalah kamu. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir bahwa itu ratu ini akan mengganggu kamu. Aku tidak memiliki minat itu. Setelah kamu berhasil menyempurnakan Heaven Soul Bloodborne Pill di masa depan, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis darah Medusa baru, suku ular rakyat dan aku akan lakukan yang terbaik untuk merawatnya. Medusa melihat pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa sangat rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Ini terutama setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin mendalam. Tentu saja, dia juga sadar bahwa itu Medusa mungkin merasakan emosi untuknya yang sulit dijelaskan. Sumber dari perasaan ini berasal dari masalah di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejamnya Medusa, dia masih seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Heaven Swallowing Python tidak menyebabkan masalah, sepertinya dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring waktu berlalu, pengaruh dari Heaven Swallowing Python mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan dalam hatinya juga secara bertahap berkurang setelah mereka bersama-sama untuk lebih banyak waktu. Saat ini, sepertinya jantungnya jarang membentuk pikiran itu sejak saat itu. Aku akan melihat kamu sampai titik ini. Kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahu aku ketika kamu berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luo Tian dan 3 tetua Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara lemah sementara Xiao Yan membentuk wajah yang panjang. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat Medusa telah berbalik. Dia hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya ekspresinya sebelumnya telah membuatnya agak tidak senang. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa pahit dan hanya bisa berjalan keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Dia menuju halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu berhenti. Xiao Yan melakukan perjalanan melalui halaman luar ketika teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang terlihat kuat muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 snake pepel jantan yang muncul di depannya. Salah satunya adalah bahwa itu Mobashi yang telah meluncurkan serangan menyelinap terhadap dia sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang pria ular jantan yang tampak dingin. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Namun, dia seharusnya hanya sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak laki-laki Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang oleh beberapa tetua disebutkan mungkin menjadi suami pemimpin suku. Mobashi menatap dengan kejam ke Xiao Yan sebelum segera memberitahu ular orang dingin yang dingin olehnya Sisi. The Snake Person yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Mata berbentuk segitiganya terkunci pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular rakyat, Heidu. Meskipun suku ular rakyat kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan kamu, yang terbaik adalah kamu menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Kalau tidak, orang yang akan beruntung adalah dirimu.
Rache Snake People kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak jengkel oleh orang-orang ini provokasi berulang. Oleh karena itu, kilau dingin samar melintas matanya. Pada saat ini, hatinya sudah merasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa itu dia tidak akan membuat mereka berbohong di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku ular rakyat saat ini di halaman luar ini. Ketika mereka melihat bahwa itu Moba si benar-benar menemukan Heidu sebagai pembantunya, mereka mulai mengerumuni tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang ini dalam suku, mereka secara alami menyadari bahwa itu hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir, Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara lemah ketika dia merasakan peningkatan tatapan yang fokus padanya. Kilatan sengit melintas di mata tiga mata Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semoga, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser dengan lembut sebelum muncul di depan Heidu dan Moba si beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli tentang dua orang yang sepertinya el perisai daging logam. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Bang! Tumbukan yang tampaknya lembut meletus dengan suara teredam. Tubuh Heidu dan Moba si segera dipaksa kembali di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia baru saja mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Moba si benar-benar jatuh ke sensornya setelah mengambil lebih dari 10 langkah mundur. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi luar biasa serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini muncul seolah-olah dia baru saja memasuki kelas Do Huang, itu benar-benar tidak terduga bahwa itu dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebagian besar ahli di suku ular rakyat tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar telah dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran jiwa aduk yang terjadi di benteng Black Mountain saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu akrab dengan Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa itu nama ini cukup akrab. Kilatan sengit melintas di mata Heidu saat dia menyaksikan langkah kaki Xiao Yan terus menuju ke arah halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Dia mengeluarkan tangisan tiba-tiba dan kuat Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Aura kuatnya juga menyebar, menyebabkan para ahli Snake People yang mengamati sekitarnya buru-buru mundur. Tatapan Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat dia melihat Heidu, yang telah melepaskan doukinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Ci! Suara deru angin tiba-tiba terdengar seperti Xiao Yan sedang mengedarkan Flash Lotus Heart Flame. Sebuah bayangan hijau segera melintas di langit. Akhirnya menghantam dada Heidu dengan cara yang seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya Douki cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat cabang ini. Siapa lagi yang ada dalam suku ular rakyat, tetapi Medusa bisa menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Do Huang. Mobashi, Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini baru-baru ini. Sebuah seruan sedingin es dengan cepat diteruskan, menyebabkan wajah Heidu dan Mobashi berubah. Mereka buru-buru berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah VIP dari suku ular rakyat kami. Jika ada yang berani sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayani kamu aturan suku. Para ahli dari suku ular rakyat yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menyangka bahwa itu dia akan benar-benar melindungi Xiao Yan. Apakah yang dikatakan para sesepuh kebenaran?
Cukup sejumlah snake people jantan melemparkan tatapan iri dan cemburu terhadap Xiao Yan ketika mereka memikirkan ini. Medusa adalah dewa wanita yang tak dapat diganggu-gugat di hati banyak orang di dalam suku ular rakyat. Namun, tak disangka bahwa itu dewa wanita di dalam hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu. Dengan perintah Medusa, secara alami tidak ada lagi manusia ular yang berani menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu, ia meninggalkan daerah tempat orang ular hidup tanpa halangan sambil merasa bingung ketika dia berjalan keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi naik di dunia luar. Kekacauan dalam pikirannya akhirnya mulai berangsur-angsur tenang. Xiao Yan mengayunkan kepalanya. Dia mengingat sedikit ketidaksenangan Medusa sebelumnya dan bahwa itu dia belum mengungkapkan dirinya, bahkan ketika dia pergi sepertinya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Brengsek, Xiao Yan menepuk kepalanya dan menghela nafas, sambil memarahi dirinya dengan senyum pahit. Dia bahkan lebih ragu-ragu dan lebih sulit menerima materi semacam ini, dibandingkan dengan sisi perempuan. Terlebih lagi, hal ini adalah tanggung jawabnya. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, itu tidak terduga bahwa itu berakhir dengan Medusa membuka mulutnya dan mengatakan kata-kata seperti dia akan membesarkan anak itu sendiri begitu dia lahir. Meskipun dia dan ras manusia ular mungkin berharap bahwa ini adalah kasusnya, anak ini akhirnya akan memiliki darah klan Xiao jika hal ini benar. Apakah dia benar-benar berani mengabaikannya? Xiao Yan bukan orang berdarah dingin. Dia tidak ragu-ragu, sebelum dia memilih untuk membuat teknik rahasia kelas tertinggi, yang paling bermanfaat bagi bayi ketika tetua pertama memintanya untuk memperbaiki pil obat lainnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bayi itu keturunannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang terbaik? Namun, berita ini terlalu tiba-tiba, menghancurkan semua ketenangan Xiao Yan yang biasa. Oleh karena itu, kata-kata yang dia katakan secara tidak sengaja muncul sedikit menyakitkan. Aku akan meminta maaf dengan baik saat bertemu lagi. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling daerah ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi aliansi Yan yang terletak di benteng Black Mountain. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa mereka akan memberlakukan pembunuhan besok. Lagi pula, ada sedikit waktu tersisa setelah kekuatan inti Gold Beast Sekte dan kekuatan inti Mulan Valley mengirimkan beberapa pil obat langka. Dua elit Dozongs mungkin dapat memulihkan beberapa kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka saat itu. Xiao Yan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan, dan mulai menyesuaikan sedikit auranya. Dia tidak memberi tahu Xiao Ding tentang masalah ini dengan Medusa. Dia tahu bahwa itu karakter yang diberikan kakak laki-laki, itu mungkin akan sangat bersemangat, jika dia tahu bahwa itu rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan klan Xiao. Namun, kebenaran masalah ini belum dapat dipastikan. Jika itu memang hanya kesalahan ketika saatnya tiba, itu hanya akan menyebabkan orang menjadi bersemangat tanpa alasan. Oleh karena itu, dia berencana untuk membiarkan Xiao Ding dan yang lain tahu tentang hal itu hanya ketika masalah ini dikonfirmasi. Hal pertama yang Xiao Yan lakukan di kamar rahasia, adalah untuk mengambil formula obat surga jiwa darah Bone Pill, yang elder pertama dari suku ular rakyat memberinya. Setelah itu, dia mulai membacanya dengan hati-hati. Formula obat dari Heaven Soul Blood Bone Pill ini agak aneh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bayi yang belum lahir, meminjam kekuatan obat murni untuk membuka dan bahkan mengembangkan beberapa pembuluh darah di dalam tubuh mereka saat masih di dalam rahim ibu mereka. Dengan cara ini, bayi akan mampu mencapai efek ganda dengan setengah upaya ketika dilatih setelah dilahirkan. Karena ini menjadi alami, bayi akan lebih mudah mempraktikkan metode ki apapun. Pil obat jenis ini tidak diragukan lagi tak ternilai harganya, bagi beberapa sekte atau klan dengan kekuatan yang sangat kuat. Selama mereka memiliki ini, mereka akan mampu berulang kali melatih para jenius dengan bakat luar biasa. Xiao Yan telah melihat satu atau dua jenis ramuan obat yang mirip dengan tulang surgawi.
tulang darah di antara formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun mereka tidak memiliki perasaan yang mendominasi jika dibandingkan dengan yang terakhir. Xiao Yan tidak tahu dari mana suku ular rakyat mendapatkan formula obat seperti itu. Jika ini dikembangkan, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan dari sejumlah faksi kuat. Lagi pula, selama seseorang memiliki benda ini, ia bisa menyediakan satu dengan jumlah darah yang tak terbatas. Ini memiliki daya tarik yang sulit untuk semua jenis faksi. Meskipun formula obat ini berharga, kekuatan obat Heaven Soul Blood Bond Pill ini sedikit berlebihan. Bayi yang belum lahir biasa kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan infiltrasi kekuatan obat ini. Namun, beruntung bahwa itu garis darah Medusa memiliki garis darah kuno yang samar, bayi itu akan mampu menahan sedikit dari kekuatan obat yang kuat ini karena garis darah itu. Tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut bermain dengan gulungan di tangannya. Pil misterius semacam ini, yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi seseorang, sangat sulit untuk diperbaiki. Kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa pil obat tier ini memiliki kesempatan untuk mengaduk energi alam ketika terbentuk dalam kuali sebelum akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil dalam dunia alkemis. Kekuatannya sangat luar biasa, dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7, akan mencoba untuk menghindari pemurnian jenis pil obat yang dapat menarik bencana pil ini. Seseorang juga bisa menebak mengapa suku ular rakyat belum memperoleh tulang surga jiwa darah tulang, setelah bertahun-tahun. Formula ini bukan hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan obat, seseorang harus juga menemukan seorang alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya, agar dapat memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini, pada dasarnya dapat dianggap sebagai seseorang di kelas Grandmaster, bahkan di seluruh benua Douqi. Siapa yang akan mengambil risiko disambar petir untuk membantu seseorang menyuling pil obat jenis ini tanpa biaya? Kehidupan mereka sangat berharga. Bahan obat yang dibutuhkan juga cukup merepotkan, namun, beruntung bahwa itu ada periode waktu 2 tahun akan mungkin untuk melakukan hal-hal secara perlahan. Xiao Yan menghela nafas pelan, dia dengan hati-hati menyimpan ramuan obat ini dengan benar. Sebelum merenung sejenak, tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Aliran dingin yang gelap merembes keluar saat gulungan ini muncul. Itu mengejutkan. Formula obat untuk pil life devouring yang diperoleh Xiao Li untungnya dari pegunungan dalam Black Corner Region. Saat itu, tatapan Xiao Yan menatap rumus obat ini, ekspresinya agak dingin dan buritan. Meskipun laju perkembangan dari aliansi Yan saat ini cepat, itu masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti Sekte Racun dan Sekte Emas Angsa. Ini bukan hanya dari segi ahli puncak, bahkan lebih menonjol dalam hal kekuatan inti. Akan tetapi, bagaimana cara merawat kekuatan inti para ahli, yang dapat memegang kekuatan mereka sendiri, terjadi dalam waktu singkat. Pada saat seperti itu, Life Devouring Pill akan menjadi jalan pintas tercepat. Tentu saja, Xiao Yan juga menyadari efek samping dari Life Devouring Pill. Hal ini adalah sesuatu yang juga telah dia diskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan pasangan Yan Alliance Elders. Semua dari mereka memutuskan dengan suara bulat, bahwa itu akan lebih baik jika mereka benar-benar dapat menciptakan sekelompok pejuang yang tidak takut untuk mati. Pejuang kematian, yang benar-benar setia kepada aliansi Yan. Meskipun mereka mungkin hanya memiliki masa hidup 3 tahun. Sebagai hasil dari ini, mereka semua yakin bahwa mereka pasti akan bisa mendapatkan aliansi Yan untuk menjadi salah satu faksi yang paling kuat di wilayah Barat Laut. Selama mereka bisa menanggung ketiga tahun ini, mungkin sedikit berdarah tetapi implikasi dari Yan Alliance terlalu besar. Salah satu contoh adalah pertempuran ini. Seandainya Xiao Yan tidak tergesa-gesa pada titik penting pada waktunya, kemungkinan bahwa seluruh kekaisaran Jiama akan dihilangkan pada saat itu. Sejumlah orang yang tidak dikenal akan kehilangan nyawa mereka. Jika seseorang ingin melindungi lebih banyak orang, wajar saja bahwa harus ada pengorbanan sekelompok kecil orang.
Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan memberikan formula obat ini kepada kakak laki-laki. Sebelum secara diam-diam mengirim alkemis untuk menyempurnakannya, skuad kematian yang sebenarnya hanya bisa dibiarkan untuk kakak dan yang lain, untuk memutuskan. Namun, orang-orang seperti itu harus benar-benar setia, selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas Do Wang, aliansi yang dapat dianggap benar-benar memiliki status sempurna di Kekaisaran Jiama, juga tidak mungkin mendominasi wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh mengembalikan formula obat ini ke cincinnya. Saat pikiran ini terlintas di hatinya, dia menghela napas panjang ketika segel tangan mulai perlahan terbentuk, matanya secara bertahap tertutup saat memasuki kondisi pelatihan. Sejak ia menembus kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Xiao Yan tidak pernah benar-benar tenang untuk berlatih. Pertarungan besar dari beberapa tahun yang lalu juga telah menyebabkan dia selalu tegang, tidak berani bersantai bahkan sedikit. Hanya sekarang bahwa itu Xiao Yan telah menyelesaikan masalah ini, apakah dia punya waktu untuk diam-diam merawat tubuhnya? Udara di dalam ruangan mulai berfluktuasi sedikit. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, gelombang energi alam muncul. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua ular kecil berwarna-warni yang memasuki lubang hidungnya. Setelah itu, mereka dengan cepat disempurnakan oleh dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya sebelum berubah menjadi benang murni Doqi yang mengalir di nadinya. Pada akhirnya, Doqi berasimilasi ke setiap bagian tubuhnya. Pertempuran ini dengan dua elit Do Zongs dalam satu hari telah sangat melelahkan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan gerakan menakutkan seperti tiga warna Angry Buddha Lotus Flame. Tidak hanya itu sangat melelahkan Doqi-nya, tetapi kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih lemah sebagai hasilnya. Namun itu beruntung bahwa itu kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat dari orang biasa. Kecepatan pemulihannya juga cukup memuaskan. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya yang kelelahan secara otomatis pulih dalam beberapa hari. Setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame berkali-kali, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa itu kekuatan spiritualnya telah muncul menjadi semakin lebih lembut. Itu diisi dengan lebih banyak kekuatan selama siklus pemulihan setelah kelelahan semacam ini. Persepsi spiritualnya juga menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Karena ini, pelatihannya dengan tenang terus berlanjut. Di tengah-tengah ketajaman ini, pada saat Xiao Yan telah memundurkan diri dari mode latihan ini, cahaya matahari menyilaukan menerobos masuk ke ruangan dari jendela kecil. Sinar itu meninggalkan banyak titik terang di tanah. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Aura agak keputihan dan panas menyapu keluar dari Xiao Yan. Ekspresinya juga menjadi bersinar. Dalam sekejap cahaya api panas berkedip di dalam mata hitam gelapnya sebelum memudar beberapa saat kemudian. Pertempuran benar-benar jalan pintas untuk menaikkan level seseorang. Xiao Yan membaring pinggangnya yang malas. Dia bisa merasakan bahwa itu kekuatannya telah meningkat sedikit setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan tiga tetua Mulan. Kekuatannya sudah benar-benar stabil di tingkat bintang 1 Do Huang. Itu hanya sebulan sejak ia menembus kelas Do Huang. Kecepatan seperti itu dianggap cepat. Hari ini, waktunya bertindak. Xiao Yan memindahkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan. Sudut mulutnya bergerak sedikit sebagai senyum yang agak gelap dan dingin muncul. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.